ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih dari kitab Ar-Riyadul Badi'ah yang artinya kebun-kebun yang indah. Dan kita sudah membahas sampai pada bab tayammumi, bab tentang tayammum. Tayammum sendiri artinya menuju, dan disebut tayammum karena seseorang ketika akan tayammum dia menuju ke tempat yang ada debu padanya. Tayammum ini adalah pengganti dari dua ibadah, yaitu wudu dan mandi. Apabila kita tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi, beliau mengatakan la yasihhu tayammum, tidaklah sah tayammum itu bisyai'in, dengan sesuatu min ajza'il ardi, dari bagian-bagian bumi. Misalnya apa? Gamping dan batu. Illa, kecuali yang sah adalah biturabi, dengan debu, al-khalisi, yang murni, tidak ada campurannya, at-tahiri, yang suci, tidak ada najisnya, alladzi yang lahu, baginya itu ada ghubarun, sesuatu yang terbang. Jadi debu itu kalau dipukul ada sesuatu yang terbang. Bisyarti, dengan syarat ayyang ulang, bahwasanya dia memindah debu tadi, walau meskipun minal hawai, dari angin, dipindah ke wajahnya, diusapkan ke wajahnya. Wa ayyakuna, dan bahwasanya adalah tayammum itu ba'da, setelah dukhuli, masuknya, waktil ibadati, waktu ibadah, allati, yang yatayammam, dia melakukan tayammum, laha, terhadapnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, tayammum tidak bisa kecuali dengan debu tok, dengan selain debu tidak bisa. Ini menyelisih mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, semua bagian dari bumi bisa untuk tayammum. Ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada gamping, ada beletok, ada segala macam. Pokoknya bagian bumi ini bisa untuk tayammum. Tapi kalau mazhab Syafi'i ketat, hanya debu saja. Sehingga kalau sesuai mazhab Syafi'i, maka kalau kita mau tayammum di pesawat terbang, ya berarti kita harus sangu atau membawa pasir atau membawa debu tanah, ya. Kemudian ditayamumkan pada saat kita pada dari pesawat terbang. Kemudian di sini beliau menyebutkan dua syarat tayamum. Syarat pertama adalah dia harus memindahkan debu tadi, sehingga kalau tidak kita pindahkan tetapi debunya terbang sendiri ke wajah kita, terkena angin, maka ini tidak sah. Karena Allah mengatakan fatayammam, menujulah kepada debu, berarti kita yang memindahkan debu dari ke wajah kita. Tapi kalau ada angin kencang bawa debu kemudian mengenai wajah kita, ini bukan perbuatan kita, itu perbuatan angin, sehingga belum sah sebagai tayammum. Berbeda dengan wudu lagi. Kalau wudu tidak usah kita memindah. Jadi misalnya turun hujan, nah airnya kan langsung turun kepada kita, langsung kita mangap, kemudian masuk ke mulut, kemudian kita kumur-kumur, nah ini sudah sah, tidak harus kita ngambil dulu kemudian memasukkan, ya. Nah, itu beda dengan berwudu. Mandi juga begitu, tidak harus kita memindahnya air. Turun hujan kemudian kita niatan mandi junub, nah itu bisa, ya. Ada hujannya datang dari atas tanpa kita harus mewadai dulu, kemudian kita niatkan mandi janabah, bisa. Kemudian syarat yang kedua, tayamumnya itu harus setelah masuk waktu sholat. Jadi misalnya waktu zuhur jam 12, maka tayamumnya jam 12 tadi. Jam 11 tayamum belum sah untuk sholat zuhur. Kalau untuk sholat sunnah bisa, ya. Mau sholat duha jam 11, nah silahkan tayamum. Nanti ada zuhur, tayamum lagi.
Kenapa tayamum itu harus masuk waktu? Karena tayamum itu termasuk rukhsah, dan namanya rukhsah, keringanan, itu baru dilakukan ketika sudah betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau kita belum masuk waktu, berarti belum membutuhkan kepada tayamum tadi. Itulah cara berpikirnya para ulama, sehingga mensyaratkan harus masuk waktu tadi. Baik, kemudian kapan kita boleh tayamum? Beliau mengatakan wa asbabu, dan sebab-sebab tayamum salasatun, ada 3. Yang pertama adalah adamul ma'i, tidak adanya air. Misalnya kita berada di hutan belantara, cari air tidak ada, berarti boleh tayamum, atau di padang pasir. Al-thani, yang kedua adalah khaufud darari, karena khawatir madarat min istimalihi, dari menggunakan air. Bisa bagi dengan sebab maradin, sakit, au nahwihi, atau yang semisal dengannya. Jadi airnya ada tapi nggak bisa dipakai. Dokter mengatakan jangan kena air. Kalau kena air maka sakitnya tambah, atau kalau kena air maka sakitnya jadi susah sembuhnya. Nah, seperti ini berarti madarat. Wasalisu, adapun yang ketiga adalah ihtiyajuhu, butuh kepada air, li syurbihi, untuk minum dia sendiri, au syurbi, atau minumnya hayawanihi, hewan dia, al muhtarami, yang dimuliakan. Airnya ada tapi tinggal sedikit, 1 gelas. Kalau kita gunakan untuk wudu, kita akan kehausan. Nah, maka boleh kita tayamum. Atau kita sudah cukup minumnya, tapi kita punya kambingnya juga haus. Nah, kambingnya perlu minum, sehingga kalau ini airnya kita gunakan wudu, kasihan kambingnya kehausan. Kambing itu termasuk hayawanin muhtaram, hewan yang dimuliakan. Nah, hewan yang tidak dimuliakan misalnya apa? Anjing. Nah, maka kalau seseorang punya anjing, kemudian dia siapkan airnya 1 gelas untuk minuman anjing, tidak boleh untuk apa? Seperti itu ya. Dia harus gunakan untuk wudu. Nah, anjingnya mati gimana? Kehausan. Ya, biarkan, karena dia bukan hewan yang muhtaram, yang dimuliakan. Karena justru kita disuruh untuk menjauhi anjing. Kemudian beliau mengatakan furudu, wajib-wajibnya tayamum arba'atun, ada 4. Yang dimaksud fardu itu nama lainnya adalah rukun ya, yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah. Al-awwalu, fardu yang pertama atau rukun yang pertama, an-niyatu, berniat untuk tayamum, makrunatan, yang bersambung, binaqlit turabi, dengan memindahnya debu tadi. Jadi maksudnya kapan kita niat tayamum? Pas kita memindahkan debu. Kan kita ngambil debu kan? Nah, berarti pas mengambil debu itu niat dalam hati saya tayamum. Gak usah diucapkan. Wa bi awwal, dan dengan pertamanya juz'in, bagian dari tubuh kita, yang sahuhu, yang dia mengusapnya, minal wajhi, dari wajah. Nah, jadi pas pertama nempelkan tangan ke wajah, nah ini niat tayamum. Terus niatnya apa? Wa yanwi, dan meniatkan al-mutayammimu, orang yang tayamum itu, istibahatas sholati, supaya boleh melakukan sholat. Masalan, misalnya, jadi contoh misalnya, niatan adalah saya niatan supaya boleh sholat. Apakah ada contoh yang lain? Ada ya. Saya niatan untuk meringankan ya, melenyapkan hadas. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa tayamum juga melenyapkan hadas. Maka di sini beliau memberikan contoh saja, niatnya tidak harus seperti ini. Kemudian asani, rukun yang kedua, mashu, mengusap al-wajhi, wajah, tulan, baik panjangnya, wa ardan, dan lebarnya. Yang dimaksud panjang itu dari atas ke bawah, yang dimaksud ardan itu dari samping ke samping. Nah, maka area wajah itu dari munculnya bulu rambut sampai dengan dagu. Nah, ini tulan. Adapun lebarnya dari telinga sampai telinga. Nah, ini ardon. Nah, semua itu harus diusap. Hatta sampai al-muqbili, yang depan, min anfihi, dari hidungnya. Nah, jadi hidungnya yang menonjol ini termasuk wajah.
Tapi kalau yang masuk itu bukan wajah, karena wajah itu sesuatu yang kalau kita berhadapan dengan orang kelihatan, namanya wajah. Bagian dalamnya kan nggak kelihatan, nah, itu bukan wajah. Wa syafatai, dan juga dua bibirnya, nah, dua bibir yang depan, nah ini wajah. Kalau yang dalam, nah itu bukan wajah. As-salisu, rukun yang ketiga, masku mengusap al-yadaini, kedua tangan, mi'al mirfaqaini, bersama kedua siku-siku. Wala takfi, dan tidaklah cukup durbatun, satu pukulan, wahidatun, satu kali, lil wajhi wal yadaini, untuk wajah dan kedua telapak tangan. Bal, bahkan la budda, harus, likullin minhuma, untuk masing-masing dari keduanya, yaitu wajah dan tangan, min durbatin, satu kali pukul, mustaqillatin, yang sendiri. Jadi maksudnya memukul sendiri untuk diusapkan ke wajah, memukul lagi ke tanah yang kedua kalinya untuk diusapkan ke telapak tangan. Ini mazhab Syafi'i lagi, bahwa tayamum itu seperti wudu, yaitu sampai siku. Kalau guru-guru kita memilih sampai pergelangan. Kenapa? Karena yang sampai pergelangan ini hadisnya muttafaqun alaih, sahihnya peringkat pertama. Tapi kalau yang sampai siku ini hadisnya diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nah, kita pilih yang disepakati sahihnya. Sehingga dalam buku saya ini kata-kata ma'al mirfaqain ini saya kasih tanda merah, pakai stabilo atau pakai apa, untuk tanda bahwa ini tidak saya pakai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Tapi untuk pengetahuan bagus, supaya kita tahu, oh mazhab Syafi'i seperti itu, dan mereka pasti punya dasar. Nah, adapun dasarnya apa tidak harus kita ketahui, ya. Yang penting kita husnudzan, pasti mereka punya dasar. Kemudian juga di sini beliau mengatakan tidak cukup satu kali pukul, berarti harus dua kali pukul. Ini juga tidak dipakai oleh guru-guru kami, karena justru yang hadisnya sahih muttafaqun alaih tadi, satu kali pukul sudah cukup. Sekali pukul langsung diusapkan ke wajah, lalu kemudian telapak tangan. Jadi nggak perlu dua kali. Tapi yang pakai dua kali ya ada hujahnya. Kemudian ar-rabi', rukun yang keempat, at-tartibu, harus urut. Urut gimana? Bi'an, bahwasanya yuqaddima, dia mendahulukan, mashal wajhi, mengusap wajah dulu, ala, atas, mashi, mengusap al-yadaini, kedua tangan. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik maka tidak sah, karena ini rukun. Ngusap tangan dulu, kemudian mukul lagi, ngusap wajah, nah, tidak sah, karena terbalik. Berarti dia baru melakukan satu, yaitu baru melakukan wajah saja, karena yang tangannya tadi belum sah. Tapi ini pun juga di kitab saya kasih tanda merah sebagai tanda ini saya tidak pakai. Karena dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim itu disebutkan terbalik, yaitu tangan baru kemudian wajah. Makanya kata Imam Syaukani boleh dibolak-balik. Nah, dalam mazhab Syafi'i harus urut. Baik, itulah rukun-rukun tayamum, ada 4 ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap tangan, yang keempat adalah urut. Sekarang pembatal tayamum, wa yubtilu, dan membatalkan tayamum. Ma, apa saja yang yubtilu, membatalkan al-wudu'a, wudu. Misalnya kentut, nah, tayamumnya batal. Pipis, tayamumnya batal. Apalagi selain itu, wariddatu, dan juga murtad, membatalkan tayamum. Sehingga kalau ada seseorang setelah tayamum kemudian murtad, tayamumnya batal. Kalau dia masuk Islam lagi setelah 1 jam setelah murtad, harus tayamum lagi, karena tayamumnya sudah batal. Lah terus kalau tayamumnya batal, ibadah-ibadah yang lainnya apakah batal? Misalnya dia dulu pernah haji, apakah gara-gara murtad 1 jam kemudian batal hajinya? Diperselisihkan, Pak. Pendapat yang saya pilih, ibadah-ibadah yang lain tidak batal. Jadi kalau dia sudah pernah haji, ya tetap hajinya ada, karena dia sudah balik menjadi muslim lagi, sehingga pahala-pahala yang dulu ada itu masih bersama dia atau balik bersama dia.
Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau tayamumnya batal, ya hajinya juga batal. Kalau hajinya batal berarti gimana? Setelah murtad 1 jam, maka wajib lagi melakukan haji lagi dan dianggap seolah-olah belum pernah haji. Yang ketiga, wazawalul mani, dan lenyapnya penghalang qabla syuru'i, sebelum dia mulai fi sholati, di dalam salat, allati yang yatayammam laha, dia tayamum untuk salat tadi. Yang dimaksud penghalang adalah penyebab tayamum tadi. Misalnya penyebab tayamum adalah tidak dapat air, ya kan? Nah, sebelum kita mulai Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang datang bawa air. Nah, tayamumnya batal. Tapi kalau sudah terlanjur Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nah ada orang datang bawa air. Pak, ini Pak, dapat air. Nah, tayamumnya tidak batal, lanjutkan sholatnya. Kenapa? Sudah terlanjur sholat. Tapi kalau belum terlanjur sholat, maka tayamumnya batal. Kemudian wala yaf'al, dan tidak boleh melakukan bitayammumil wahid, dengan tayamum 1 kali tok, fardhu ini 2 ibadah fardu, bal bahkan fardhon 1 ibadah fardu faqat saja. Wa ma syaa, dan apa yang dia mau, minan nawafil, dari ibadah-ibadah sunnah, allati yang dakhala, telah masuk waktuha, waktu ibadah sunnah tadi, qabla tayammum, sebelum kita melakukan tayammum. Jadi tayammum ini tidak seperti wudu. Kalau wudu, 1 kali wudu bisa untuk berkali-kali sholat wajib. Seandainya ada orang setelah subuh tidak batal sampai isya, nah itu zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak usah wudu, nggak apa-apa. Kira-kira bisa nggak ya? Coba Pak, panjenengan nyoba habis subuh kemudian dijaga nggak batal sampai zuhur, bisa nggak? Kalau bisa cong sekali. Nah, tapi kalau tayamum maka hanya 1 fardu. Panjenengan tayamum untuk sholat maghrib, habis itu pengajian di masjid, habis itu sampai isya belum batal, nah, tetap harus sholat tayamum lagi untuk sholat isya. Tapi kalau untuk sholat sunnah, nah, tidak harus mengulang-ulang seperti itu. Jadi misalnya kita sholat tahajud 11 rakaat kan, 2, nah, itu tayamumnya di awal saja, nggak usah diulang-ulang. Seandainya diulang-ulang gimana? Sunnah alias boleh, tetapi kalau wajib tidak. Tapi sholat sunnah ini ada syaratnya, bahwasanya sebelum kita tayamum, sholat sunnah tadi sudah masuk waktunya. Misalnya sholat tahajud masuknya kapan? Habis isya, ya kan? Nah, berarti tayamum kita ya pas masuk waktu isya. Tapi kalau tayamum kita sebelum maghrib atau setelah maghrib, kemudian digunakan untuk tahajud yang setelah isya, tidak bisa. Berikutnya wayu'i itu, dan mengulangi al-mutayammim, orang yang tayamum, salatahu, salatnya. Wah, salatnya sudah sah tapi diulangi. Kapan itu? In, jika tayammama, dia itu tayamum lil bardi, karena kedinginan. Atau shalla, dia salat fi mahallin, pada 1 tempat, yaghlibu, yang sering, fihi, padanya, wujudul ma'i, adanya air. Jadi 2 kondisi ini kita setelah selesai salat dengan sebab tayamum kita itu masih harus ngulang lagi salatnya. Pertama, tayamumnya karena kedinginan. Misalnya dulu saya pernah ikut daurah di Iskarima, subuh-subuh masya Allah gemetar kedinginan, mencelupkan air ke dalam bak itu masya Allah gemetar kedinginan. Nah, maka kalau saya tayamum boleh. Tapi nanti kalau sudah hangat jam 8 pagi, ulang lagi sholatnya. Karena sholatnya dengan tayamum tadi hanya diperbolehkan karena kondisi darurat, sehingga ketika kondisi daruratnya sudah lenyap, ya, maka diulang lagi sholatnya. Kemudian kondisi yang kedua, kita sholat di tempat yang biasanya ada air, pas itu nggak ada air, Pak. Misalnya di rumah kita, ya, biasanya ada air, pas itu nggak ada air. Karena semuanya mati gelangan dan semua kita pakainya air sumur, pakai alat ya. Kemudian semua rumah sudah habis airnya.
kita telepon tetangga juga kehabisan air, nah, semua kehabisan air, akhirnya tayamum. Tapi nanti ulangannya sudah selesai, nah, kemudian kita hidupkan sanyo lagi, ada air lagi, salatnya diulang lagi. Sudah selesai sampai di sini bab tentang tayamum. Sekarang masuk bab lain, yaitu babun najasati, bab tentang najis, wa izalatiha, dan melenyapkan najis. Jadi najis itu jangan dibiarkan, Pak. Karena kalau najis dibiarkan itu setan senang. Makanya anak-anak kecil itu mudah kemasukan setan. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kadang-kadang anak kecil itu bawa najis. Yang kedua, anak kecil itu belum punya wirid. Kalau orang dewasa kan sudah punya wirid pagi, wirid sore, nah, sehingga setan untuk masuk kepada orang dewasa susah. Orang-orang dewasa yang kemasukan setan itu rata-rata tidak punya wirid. Kemudian juga orang dewasa biasanya sudah bisa membersihkan diri dari najis, maka susah dimasuki atau diganggu setan. Beliau mengatakan al-hayawanatu, hewan-hewan itu kulluha, semuanya adalah tahiratun, suci. Yang tidak suci cuma 3. 1, illa, kecuali al-kalba, anjing. Nah, ini tidak suci. Sehingga kalau kita berjalan kemudian dipepet anjing, anjingnya basah, nah, najis. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab lain beda. Atau yang basah kita habis hujan-hujan basah tadi, kemudian ada anjing kering lewat nempel tubuh kita. Nah, jadi pokoknya basah ketemu kering, najis. Basahnya kita atau basahnya anjingnya sama, najis. Berarti harus dicuci. Yang kedua, wal khinzir, dan babi juga najis. Tapi kalau selain anjing dan babi tidak najis. Kita kepepet oleh singa, nah, enggak najis. Dipepet oleh kucing tidak najis. Yang ketiga, wal mutawallidu, yang terlahir, wal mutawallida, dan yang terlahir min huma, dari keduanya, anjing dan babi, au min ahadima, atau dari salah satu keduanya. Bapaknya adalah anjing, ibunya adalah kambing, nah, najis. Bapaknya adalah kambing, ibunya adalah anjing, dibalik, najis. Pokoknya yang dimenangkan itu yang najisnya. Kalau bapak ibunya babi jelas, bapak ibunya anjing jelas, jelas apa? Najisnya. Kemudian wal mayyitatu, dan bangkai itu kulluha, semuanya najisatun, najis juga. Illa, kecuali 3 yang tidak najis. 1, al-adamiyah, manusia. Maka manusia mati, kita mandikan jenazahnya, itu kita tidak jadi najis. Kenapa? Ini kemuliaan diberikan oleh Allah kepada manusia. Bangkainya manusia tidak najis. Sehingga setelah kita mandikan jenazah tidak wajib mandi. Kita wudu boleh, cuci tangan juga boleh karena tidak najis. Yang kedua, wassamaka, dan ikan. Ikan sudah mati tidak najis. Wal jarada, dan belalang sudah mati tidak najis. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi tidak disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu bangkai dari hewan yang di dalamnya tidak ada darah yang mengalir. Lalat, kecoa, apalagi cicak, pokoknya yang di dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air minum yang kemasukan lalat, beliau mengatakan silahkan ambleskan ke dalam air tadi. Berarti bangkainya lalat tidak najis. Nah, para ulama mengatakan tidak najisnya karena tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Untuk cicak itu diperselisihkan ulama. Cicak itu besarnya apa? Wasahoh. Nah, untuk cicak itu ada perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada darah mengalir pada cicak. Buktinya ketika cicak kita pukul itu tidak keluar darah. Sebagian lagi mengatakan dalam cicak itu ada darah yang mengalir, tapi sedikit. Sehingga hukumnya cicak disamakan dengan hewan-hewan yang lain yang ada darahnya. Sehingga bangkai cicak najis menurut pendapat tersebut. Nah, sehingga kalau panjenengan lagi masak, enak-enak masak, tiba-tiba cicak
jatuh dari atas masuk ke tempat panci panjenengan, padahal masaknya banyak, karena panas langsung mati. Kalau mengikuti pendapat pertama tidak najis, silahkan cicaknya dibuang, kemudian masakannya dihidangkan, tapi jangan bilang. Kalau bilang nanti gak ada yang mau, diam aja. Sepokoknya ini nak. Ya. Kemarin juga sempat itu istri saya masak telur banyak untuk santri 18 orang, dimasakkan telur 18. Enak-enak masak selesai, kemudian ditutup, nutupnya kurang rapat, ditinggal sebentar tikus datang. Mungkin tikusnya udah nunggu, tak tunggu masaknya rampung ya. Begitu masak rampung sudah agak adem ya, tikusnya masuk merokoti apa itu telurnya itu. Terus konangan tikusnya pergi, tapi sudah ada bekas dikrokoti apa tikus tadi. Istri saya tanya, ini gimana ini? Halal, yang penting jangan bilang sama santri. Jadi sampai hari ini santri nggak ada yang tahu. Makanya ini rekamannya jangan diberitahukan ke santri, nanti mereka kaget semua. Terus saya ditanya, lah antum ikut makan nggak? Ya aku rasa lah, harus ngerti ya. Kalau saya tidak tahu nggak apa-apa, saya udah kebacut tahu, gimana lagi? Suci, apalagi itu tikusnya masih hidup. Kan tadi beliau mengatakan kan, hewan itu semuanya suci, kecuali anjing dan babi. Berarti tikus suci. Tikus gondol apa? Banteng kita, kemudian kita kejar, bantengnya ucul, masih suci Pak, karena tikusnya itu suci. Berikutnya ya, wa kullu, dan setiap makharaja, apa yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalur maksudnya kubul sama dubur, itu adalah najisun, najis, kecuali 3. 1, illa, kecuali al-maniyah, mani. Panjenengan keluar mani, itu maninya tidak najis, sehingga mohon maaf selesai hubungan suami istri di perlak atau di tempat tidur ada mani, itu tidak najis. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah, sebagian ulama mengatakan mani najis, tapi mazhab Syafi'i tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena Rasulullah pernah sholat pakai baju itu masih ada bekas maninya sudah kering, kemudian dikering oleh Aisyah dengan kuku, tidak dicuci dengan air, berarti suci. Karena najis harus dicuci dengan air. Kemudian warriha, dan angin, kentut ya, itu tidak najis, sehingga celana kita dilewati oleh angin kentut, celananya tidak menjadi najis. Yang ketiga wal hasa, dan kerikil keluar dari pipis kita, dari kubul kita, itu tidak najis. Illam yanaqid, apabila dia itu tidak bersatu minal bauli, atau apa, illam yanaqid, jika dia itu tidak terjadi atau menggempal minal bauli, dari kencing. Tapi kalau dari sebab kencing kemudian menggempal menjadi kerikil, maka itu najis, karena asalnya adalah apa? Pipis. Asalnya pipis kemudian menjadi batu. Tapi kalau itu asli kerikil, kita makan kemudian kerikilnya masuk ke dalam perut, akhirnya keluar lagi, itu suci. Berikutnya wan najasatu, dan najis itu bisa dibagi 3, salah satu aksamin, 3 bagian. Yang pertama mukhaffafatun, najis yang ringan. Yang kedua mughallazatun, najis yang berat. Yang ketiga wa mutawassitatun, najis yang sedang-sedang. Dari 3 najis ini yang paling banyak itu yang sedang-sedang Pak, karena yang ringan itu cuma 2, yang berat itu juga cuma 2. Berarti selain yang ringan dan yang berat adalah sedang-sedang. Nah sekarang untuk membedakan yang ringan dengan yang berat bagaimana? Mari kita bahas yang ringan dulu. Fal mukhaffafatu, maka najis yang ringan adalah baulu, kencingnya, az-zakari, bayi laki-laki, alladzi yang lam yablugh, belum mencapai haulaini, 2 tahun usianya, walam, dan belum yatanawal, makan, ghazaan, makanan,
ghaira selain al-labani, susu, maksudnya susu asli, baik itu susu ibu atau susu kambing atau susu sapi. Nah, di sini mazhab Syafi'i cuma menyebutkan satu, Pak. Tadi saya mengatakan dua, karena saya menggabungkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i yang ringan najisnya cuma satu, kencing bayi laki-laki dengan syarat dua. Syarat pertama, belum usia 2 tahun. Kalau sudah usia 2 tahun tidak termasuk. Syarat yang kedua, dia hanya baru makan susu saja. Tapi kalau sudah dikasih makan pisang, dikasih makan bubur dan sebagainya, nah itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dan susu ini yang penting susu asli yang diciptakan oleh Allah. Kalau susu kaleng tidak termasuk. Kemudian cara membersihkannya gimana? Wa yadhuru, dan menjadi suci. Mahalluha, tempatnya najis mukhaffafah tadi. Birasyi, dengan menyiramkan al-ma'i, air, alaihi, kepadanya, di atasnya, marratan wahidah, satu kali saja. Hatta, sehingga yang ummahu, meliputi najis tadi. Bisyarti, dengan syarat antazula, bahwasanya lenyap ainul bauli, zatnya kencing, qabla rasyi, sebelum dituang tadi. Jadi misalnya ini taplak meja, terkena pipis bayi yang disebutkan tadi. Nah, maka caranya adalah diperas dulu. Kenapa diperas? Supaya zatnya najis keluar. Kalau sudah diperas, sudah nggak keluar apa-apa, nah baru silahkan kemudian dibuka, kemudian dituangi air 1 sendok misalnya. Yang penting air tadi mengenai semua area yang terkena najis, hatta yaumah, sampai kena semua. Kalau baru mengenai separuh, nah berarti masih najis ya. Kalau sudah semuanya kena, hanya cukup 1 sendok air, nah itu sudah selesai. Adapun kalau kita tambahkan dengan mazhab Hambali, maka najis yang ringan itu ditambah satu lagi, yaitu madhi yang mengenai kain. Kalau madhi mengenai kulit, najisnya najis sedang. Tapi kalau mengenai kain, dalam mazhab Hambali itu najisnya najis ringan. Berarti tidak harus dicuci ya, cukup diperas tadi. Kalau ada zatnya atau dihilangkan tadi zatnya, baru kemudian dituangi air sedikit. Itu yang ringan ya. Sekarang yang berat, wal mughalladzatu, adapun yang berat najisnya adalah najisnya 1 al-kalbi, anjing, 2 wal khinziri, dan babi, wal mutawallidi minhuma, dan yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Nah, maka bisa diringkas, berarti najis yang berat itu 2, najisnya anjing sama najisnya babi, atau keturunannya anjing atau babi. Terus karena berat, bagaimana cara membersihkannya? Wala yadhuru, dan tidaklah suci, mahalluha, tempatnya najis tadi, hatta, sampai yughsala, dicuci, 7 marratin, 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 kali tadi, makhlutatun, dicampur, biturabi, dengan debu, at-tahuri, yang suci. Wala yattafi, dan tidaklah mencukupi bisab'ati, dengan 7 kali tadi, illa, kecuali in, jika zalat, telah lenyap, ainun najasati, zatnya barang najis, bil marratil ula, dengan cucian yang pertama. Fa'in, maka jika zalat, lenyap najisnya, bi ghairil ula, dengan selain cucian yang pertama, fajami'u, maka seluruh al-ghasalati, cucian-cucian, as-sabiqati, yang sebelumnya, ala zawaliha, yang mendahului atas lenyapnya najis tadi, yuhsabu, dihitung, marratan wahidatan, 1 kali. Wa yajibu, dan wajib, ba'daha, setelah itu, tamamu sab'ati, menyempurnakan hitungan 7. Jadi najis berat itu adalah harus dicuci 7 kali. Nah, mulai ngitung 7 itu gimana? Mulainya nomor 1 itu gimana? Setelah najisnya hilang. Jadi misalnya ini taplak terkena liur anjing,
kita sentor satu kali air, najisnya masih nempel, liurnya masih nempel. Nah, ini belum dihitung satu. Kapan dihitung satu? Kalau kita goyang dengan air, kemudian liurnya pergi. Nah, liurnya pas pergi itu dihitung satu. Jadi misalnya kita nyiduk satu kali, satu, liurnya masih nempel, ciduk lagi dua, liurnya masih nempel, ciduk lagi tiga, liurnya baru pergi. Nah, 1, 2, 3 itu dihitung satu. Jadi ngitungnya apa? Satu kalau sudah lenyap najisnya. Baru setelah itu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dihitung sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Ini karena apa? Berat najisnya, sehingga cara pembersihannya seperti itu. Maka bedanya kalau mukhaffafah yang ringan tadi cukup dituangi air, tidak harus mencuci. Kalau yang berat ini harus 7 kali. Nah, sekarang yang mutawassithah, wal mutawassithah yang sedang-sedang adalah baqiyatu sisa dari an-najasati, najis-najis yang lain. Terus cara mensucikan gimana? Wa yadhuru, dan menjadi suci mahalluha, tempat najis tadi, bijarayani, dengan mengalirnya al-ma'i, air, alaihi, atasnya, marratan wahidatan, satu kali. In lam yakun, jika tidak ada, lin najasati, bagi najis tadi, jurmun, bentuk, wala ta'mun, tidak pula rasa, wala launun, tidak pula warna, wala raihatun, tidak pula bau. Fa in kana, maka jika adalah laha, baginya, syai'un, ada sesuatu, min hadhil awsafi, dari sifat-sifat tadi, yaitu jurmun, ta'mun, launun, raihatun, fala yadhuru, maka tidaklah menjadi suci, mahalluha, tempatnya, hatta yazula, sehingga lenyap, dzalikal wasfu, sifat tersebut. Wa yu'fa, dan dimaafkan, anil launi, dari warna, wahdahu, saja. Wa anir rihi, dan dari bau, wahdahu, saja. Idza, apabila, asura, susah, zawaluhu, lenyapnya bau tadi. Jadi najis yang ringan itu harus dicuci, apa? Yang ringan, yang sedang-sedang itu harus dicuci. Namanya mencuci itu adalah ada air mengalir. Maka kalau yang najis ringan tidak harus ada air mengalir. Air 1 sendok kita tuangkan. Nah, air itu kemudian meresap pada kain. Itu sudah suci. Tapi kalau najis yang sedang, ini harus ada airnya menetes dari kain tadi ke bawah. Termasuk yang paling sering ditanyakan ibu-ibu itu adalah kasur. Kasur dikencingi bayi atau anak kita, tapi anak kita sudah makan macam-macam, Pak. Bayi usia 1 tahun, usia 2 tahun. Nah, maka kalau memang dia pipisnya sudah najis ringan, najis biasa, najis sedang, maka harus dituangi air sampai airnya netes ke bawah. Jadi kasur tadi kita taruh di tempat yang tinggi, kemudian dituangi air 1 ember. Nah, airnya akan turun ke bawah. Pas airnya turun ke bawah itu membawa turun najis-najis yang ada di dalam kasur. Habis itu dijemur. Nah, begitu kering, nah itu sudah suci dari najis. Kemudian beliau mengatakan, kalau setelah kita tuangi air kok masih ada warna saja, nah itu dimaafkan. Contohnya apa? Tersisa warna saja. Misalnya darah haid mengenai celana perempuan, kemudian celana dalamnya udah dikucek, udah dicuci, udah dibaiklin, tapi masih ada sisa-sisa merah, dimaafkan. Yang kedua yang dimaafkan adalah masih tersisa bau saja, dengan syarat baunya memang susah dihilangkan. Contohnya kencing, Pak. Kencing itu sudah dicuci, kadang-kadang pesingnya itu masih dahsyat. Udah dituangi sabun, dicuci, dibau masih pesing. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kan pakai Bayclean untuk melenyapkan bau pesing tadi. Nah, kan tidak semua orang punya Bayclean. Ada yang tidak punya Bayclean. Ya udah dicuci, sudah kena air banyak, kok masih ada baunya, dimaafkan. Enak ya. Kemudian walau tawaqqafa, dan seandainya terhenti, zawalun najasati, hilangnya najis, ala sabunin, atas sabun, au ghairihi, atau selain sabun, wajib istimalu, maka wajib menggunakan sabun tadi.
Artinya kalau tidak bisa lenyap kecuali dengan sabun, wajib pakai sabun. Tidak bisa lenyap kecuali dengan Bayklin, wajib pakai Bayklin. Wa yufa, dan dimaafkan anin najasati, dari najis allati yang la yaraha, tidak bisa melihatnya, al basaru, pandangan, al muqtadil, yang sedang-sedang. Nah, maka yang terlihat dengan mikroskop ya namanya ya, untuk melihat yang kecil. Nah, maka itu dimaafkan. Wa anil qalili, dan dari sedikit minad dami, dari darah, wal qayhi, dan nanah, ingkana, jika adalah darah dan nanah tadi, min ghairi kalbin, selain dari anjing, wa khinzirin, dan babi. Jadi keluar darah kita kemudian mengenai baju kita sedikit kan, nah, dimaafkan. Apa itu? Ada jerawat, nah, kemudian keluar darah, nah, ini dimaafkan, tidak najis karena cuma sedikit. Bagaimana kalau banyak? Wa anil katsir aidan, dan juga banyak pun dimaafkan. Ingkana, jika adalah minasyakhsi nafsih, dari orang itu sendiri, wa kharaja, dan keluar darah, bi ghairi fi'lih, tanpa selain perbuatan dia sendiri. Keluar darah dari tangan kita banyak, nerocos, ya, dimaafkan dengan syarat satu, itu adalah tangan kita sendiri, bukan tangannya orang lain, ya. Itu syarat pertama, ya. Syarat yang kedua, keluarnya darah bukan dari tingkah kita. Kok keluar darah dari tanganmu, kenapa? Oh, itu ada anak kecil main-main silet, ya, kemudian mengenai tangan kita. Nah, berarti bukan salah kita. Kalau kita sendiri yang berbuat, ya, kita meraup pensil, nah, kemudian nggak hati-hati, akhirnya terkena pada tangan kita. Berarti perbuatan kita sendiri itu tidak dimaafkan. Karena perbuatan kamu sendiri, maka hukumannya lebih berat. Kemudian wala yatanajjasu, dan tidaklah menjadi najis, at-tahiru, barang yang suci, an-nashifu, yang kering, idza, apabila asabathu, mengenai dia, najasatun, najis, nashifatun, yang kering juga. Misalnya kita pakai peci, kemudian dari atas turun tai cicak, tapi peci kita kering, kemudian tai cicaknya juga kering, nah itu tidak najis. Tapi kalau peci kita basah, tai cicaknya kering, nah jadi najis. Atau peci kita kering, tai cicaknya basah, najis. Wala yadhuru, dan tidaklah suci, syai'un, sesuatu, min najasil aini, dari yang najis zatnya, illa, kecuali, juludul maitati, kulitnya bangkai, idzan dabaghat, apabila sudah disama. Maka kulit bangkai kalau sudah disama menjadi suci. Apalagi wal khamr, dan juga minuman keras, idzan qalabat, apabila berubah, khallan, menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, tanpa kita lakukan perbuatan terhadap khamr tadi, otomatis berubah sendiri, maka berarti apa? Suci. Wala yadur, dan tidaklah mudarat, fawranuha, menggelegaknya minuman keras tadi. Jadi minuman keras menggelegak, akhirnya setelah itu kemudian menjadi cuka, enggak apa-apa. Wala naqluha, dan tidak boleh memindahnya, minasyamsi, dari matahari, ila dhilli, kepada naungan. Walal aksi, tidak pula sebaliknya. Jadi ada minuman keras, kita pindahkan dari naungan ke bawah sinar matahari. Gara-gara kena sinar matahari, akhirnya berproses kemudian menjadi cuka. Nah, itu halal, suci. Fa in taraha, kalau dia itu menaruhkan fiha, pada minuman keras. Fa in turiha, kalau ditaruhkan fiha, pada minuman keras, syai'un, sesuatu, qabla takhalluliha, sebelum dia menjadi cuka, walau tahiran, meskipun sesuatu itu suci, wa baqiya fiha, dan kemudian tetap berada pada minuman keras tadi, hatta takhallalat, sampai menjadi cuka, lam tathur, maka tidak suci. Jadi ada minuman keras, kemudian kita masuki gamping misalnya. Setelah kita masuki gamping, kemudian terjadi proses panas, ya. Nah, habis itu terjadi proses berubah menjadi cuka, maka tetap tidak suci. Kenapa? Karena ada tingkah kita melakukan sesuatu terhadap minuman keras tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita baca pada buku ini. Kita sudah membahas tentang
tayamum, dan kita sudah membahas tentang barang-barang yang najis dan cara membersihkannya, dan insya Allah kita akan membahas bab haid dan nifas pada waktu yang lain. Adapun sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilahkan. Terkait tadi anak-anak atau bayi yang diganggu setan, misal ada anak bayi tapi kan saya sampaikan rawan diganggu setan itu karena belum ada wirid dan najis. Atau ada bayi atau anak-anak di waktu-waktu tertentu yang sering nangis tanpa sebab, maksudnya di sini jadi tidak ada riwayat sakit atau apa, tapi sering nangis di waktu-waktu tertentu itu, apa bisa dikatakan itu tadi diganggu setan atau gimana? Terus solusinya anak kecil tiba-tiba nangis, dicari sebabnya tidak ketemu. Nah, apakah mungkin diganggu setan? Ada kemungkinan, meskipun tidak harus. Karena pernah saya alami anak kecil nangis terus ternyata tiangnya besar. Nah, dicari nggak ketemu karena tiang nyingsok atau di tubuhnya ada semut. Ternyata terganggu dia. Setelah dimandikan, berarti tadi gara-gara semut yang ada bekasnya. Nah, kalau itu karena setan, maka cara mengatasinya adalah dibacakan wirid oleh orang tua. Jadi baca surat Al-Baqarah bagian awal, bagian tengah, dan musyirik dan akhir, kemudian 30, kemudian baca lagi apapun surat yang tidak bisa baca, Al-Falaq dan sebagainya. Kalau belum bisa diam, ditiupkan. Nah, jadi setiap satu surat baca jadi Fatihah baca, Al-Baqarah baca, 30 setiap surat dibaca. Pernah saya keluar dari bagian saya enam saya jemur orang tuanya hidupnya sudah telah karena tidak ini tetap saja nangis. Hanya saya bawa kemudian saya langsung mandi. Apakah itu karena jin atau apa? Yang penting faktanya setelah menjaga fakta diriwayatkan. Nah, mungkin juga karena turunnya sakinah ketika ada orang dibaca. Kemudian setelah antam, karena dia sudah kelelahan nangis, jadi menunggu apa dibacakan Fatihah. Ada lagi mungkin. Pernah juga teman saya di Jawa Timur, itu dia dan jaga pesantren. Tiba-tiba malam minggu 12 ada warga kampung yang minta tolong. Pak, minta tolong, ini saudara kami kejinan. Jadi teriak-teriak, karuan, maksudnya jin. Nah, teman saya ini tidak pernah merukyah orang. Akhirnya teman saya jam 12 malam, ini ada orang sahabat gimana? Saya bilang, semua orang bisa merukyah, tidak usah merukyah. Antum bisa. Caranya gimana? Bacakan Fatihah, bacakan Baqarah tadi, bacakan 30. Setelah itu tiupkan pada orangnya. Nah, setelah itu dia lakukan. Terus besok paginya saya tanya, gimana? Langsung mandek. Jadi kan dia saya bacakan yang suara keras. Niupnya itu bagian. Nah, niupnya bagian apa atas tadi? Kalau teman saya tadi katanya ditiupkan di kepalanya. Niupnya gimana? Pakai langsung mandek, langsung menang. Padahal dia tidak pernah merukyah, baru sekali itu merukyah. Nah, maka saya yakin bahwa semua orang bisa merukyah, tidak usah merukyah. Karena pengaruhnya itu bukan orangnya, pengaruhnya dari bacanya. Yang baca kan semua manusia bisa baca, berarti pengaruhnya bisa. Itu satu cerita. Cerita lagi ketika Pak Desa di rumah sakit Ustadi, itu dia bolak-balik badannya, pokoknya nggak tenang terus, pokoknya rasanya nggak enak, sakit terus. Saya waktu itu masih santri. Nah, kemudian karena saya tugas untuk menjaga malam itu, saya datang ke rumah sakit. Kemudian begitu datang, saya minta Yusuf untuk saya rukyah. Saya
dulu pas kamu itu jaga padi, kemudian kamu tiupi dengan apa surat-surat itu langsung enak. Padahal sebelum saya datang katanya muat-muat ya rasanya gak enak. Nah begitu ditiup itu langsung tenang, sari, dan sampai situ. Nah itu efek dari surat-surat yang kita baca. Bukan efek dari kitanya, kita itu siapa? Orang biasa aja. Tapi dibacakan dengan surat-surat Quran yang ada. Mana sih? Tampaknya itu fikih itu kalau